Kita sapa dulu teman, kita sapa dulu ya sisi kiri kanan kita, katakan berkat yang terbaik, kasih ucapan, kasih senyuman, dan setelah itu kita berikan aplaus yang paling meriah, ya tepuk tangan yang paling dahsyat buat seluruh yang melayani kita pada pagi hari ini, buat anak-anak kita ya. Yuk kita tepuk tangan semuanya ya. Wow, wow, wow. Ya. Thank you so much buat Impact Kid. Ya saya bersyukur dan kita semua bersyukur ya. Hari ini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Ya kita disambut dengan anak-anak kecil. Ya kita dilayani pujian dan penyembahan dengan anak-anak yang masih berusia sekolah minggu tapi kita percaya justru tempat ini sebenarnya adalah tempat yang harus kita berikan buat mereka. Amin. Ya, kita yang di sini ini yang sudah masuk dalam usia-usia yang ya sudah bukan belasan lagi ya, yang sudah puluhan usianya ya. Ya kita seharusnya bisa memikirkan sesuatu yang baik ya buat tempat ini, buat anak-anak kita. Ya, kemarin juga saya nggak tahu kemarin ada pertandingan badminton juga ya, dan itu luar biasa ya. Anaknya main, mamanya nonton skornya apa nggak tahu, tapi ya itu satu hal yang menurut saya, wah kalau ini bisa kita budayakan ya, kita percaya kita bisa menjadi gereja yang satu keluarga. Amin. Ya dan saya bersyukur kita sudah masuk di dalam bulan yang ke-8 di minggu yang terakhir. Saya tuh selalu merasa gini, jemaat. Kalau masuk di dalam bulan Juli ataupun Agustus itu ya, itu merupakan bulan yang panjang buat saya. Enggak tahu kalau buat jemaat sekalian. Kenapa? Karena Juli itu 31 dan Agustus itu 31. Jadi rasanya tuh panjang sekali bulannya. Tapi biasanya kalau sudah lewat bulan 8 itu masuk, nanti mendekati Natalan tuh jadi satu bulan yang cepat. Ya saya enggak tahu jemaat ngalamin apa enggak, tapi saya percaya yang saya mau sampaikan adalah sampai di bulan ke-8 ini ya, kita masih diberikan kemurahan buat Tuhan, kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan tantangan apapun itu, dan kita percaya bahwa semuanya baik di dalam Tuhan. Amin. Ya, dan beberapa minggu ini kita sudah belajar apa yang namanya kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Ya, dan pagi hari ini kita sudah dikasih sebuah sampel ya, bahwa kerajaan Allah ini ya seperti ini, milik anak-anak seperti ini. Ya, dan kalau kita lihat pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah itu merupakan satu tema yang paling utama ketika Yesus melayani di dunia ini dan memberikan pengajarannya. Ya, sebelum kita akan masuk di dalam pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini, izinkan saya membuka satu ayat terlebih dahulu di dalam Lukas 17 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-21. Lukas 17 ayat yang ke-20 sampai dengan ke-21, saya baca ini dari firman Allah yang hidup. Ya. Dikatakan demikian, pada suatu hari orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapankah kerajaan Allah akan dimulai? Yesus menjawab, kedatangan kerajaan Allah tidak disertai tanda-tanda yang kelihatan. Kalian tidak dapat mengatakan kerajaan Allah telah dimulai di tempat ini atau di tempat itu, karena kerajaan Allah ada di antara kalian. Ini ayat yang ingin saya gunakan sebagai penutup di bulan ini ya, bahwa ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah, kita sudah belajar banyak ya. Jadi pagi hari ini kita akan pertajam ini bahwa kerajaan Allah bukanlah tempat yang jauh. Sekali lagi, kerajaan Allah bukanlah tempat yang jauh, tetapi sebuah realitas yang hadir di dalam hati, yang rendah hati dan bergantung penuh pada kasihnya. Itu inti dari kerajaan Allah. Dan pada saat saya merenungkan ini, mau mempersiapkan apa ya untuk firman pada pagi hari ini. Ya, saya menyadari betapa pentingnya kerajaan Allah yang membuat saya kembali lagi kepada pengajaran Yesus ketika Yesus berada di dunia ini. Ya, jadi tema besar yang Yesus selalu ajarkan adalah kerajaan Allah. Bahkan last minute sebelum Yesus itu naik ke surga, yang dipesan kembali oleh Yesus apa? Tentang kerajaan Allah. Dan saya teringat pada awal mula pengajaran Yesus ya, dalam kesempatan yang pertama kali ketika Yesus melakukan khotbah di atas bukit ya, Sermon on the Mount. Tahu ya, khotbah di atas bukit. Di situ Yesus tidak sekedar mengajarkan tentang jalan keselamatan yang bisa diambil, tetapi lebih kepada bagaimana karakter dan perilaku yang harus dimiliki oleh
seseorang sebagai bentuk hubungan yang benar dengan Allah. Bayangin, Sermon on the Mount, khotbah di atas bukit, khotbah ya, digunakan Yesus seharusnya bisa untuk offer sesuatu, memperkenalkan sesuatu, tetapi yang diberikan Yesus itu sebuah pengajaran yang menurut saya ini wah, luar biasa. Ya, di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7 kita bisa lihat, yaitu adalah khotbah di atas bukit. Matius pasal 5 sampai dengan yang ke-7. Pengajaran Yesus adalah tentang standar kebenaran sebagai warga kerajaannya, adalah sebuah pesan yang sangat revolusioner. Ya, saya menggunakan kata revolusioner ya, karena pesan ini merupakan satu pesan yang gak lazim gitu ya, yang hebat gitu ya, maksudnya yang revolusioner ya. Karena kebanyakan dari mereka merasa bahwa mereka itu adalah orang-orang yang religius atau agamawi. Tapi ternyata Yesus di dalam khotbahnya itu mengoreksi pemahaman mereka tentang apa artinya menjadi benar di hadapan Tuhan dan memanggil mereka ke dalam hubungan yang baru dengan Tuhan berdasarkan caranya Tuhan, bukan dengan cara mereka sendiri. Ya, pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa being religious is not the same with being righteous. Kita bisa terlihat agamawi, kita bisa melakukan segala sesuatu sikap keagamawian. Tetapi belum tentu di dalam kehidupan kita menjalani yang namanya kebenaran itu. Ini yang diajarkan Yesus pada khotbah di atas bukitnya di dalam Matius pasal 5 sampai dengan yang ke-7 itu, kalau kita nanti baca sama-sama, ada hal-hal yang dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita, maka mereka akan dihibur, berbahagialah apa. Ini hal-hal yang revolusioner. Tetapi yang Yesus mau sampaikan di sini adalah bagaimana kita memiliki cara hubungan yang benar dengan Yesus, yaitu dengan caranya Yesus, bukan dengan caranya kita. Ya, orang-orang yang di sana pada saat kita lihat ya, mereka adalah orang-orang yang religius. Ya, Yesus juga berbicara kepada pemuka-pemuka agama. Tetapi yang ingin Yesus sampaikan di sini adalah kamu harus jadi orang yang benar. Ya, kamu harus jadi orang yang menghidupi kebenaran, being righteous, kebenaran. Ketahuilah ya, pada saat Yesus membuka khotbahnya di atas bukit ya, apa yang dikatakan Yesus pertama kali? Kita lihat di Matius 5 yang ketiga ya. Matius 5 yang ketiga. Dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Wow. Luar biasa ya. Dibuka dengan kalimat yang ini mungkin kalau kita cari AI ya nggak akan bisa membuat suatu pembukaan firman Tuhan yang mengalahkan apa yang Yesus sampaikan pada khotbahnya di atas bukit ini ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Langsung lari gak itu kalau dengerin kayak gitu? Ya. Langsung lari gak kira-kira? Ada seorang pendeta gitu kan langsung bilang bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Orang belum kenal siapa dia, tahu-tahu, wih kok dibilang miskin ya? Ya, jadi ketika kita membayangkan kalimat pembukaan dari Yesus ini ya, Tuhan langsung mengawalinya dengan kata kemiskinan. Ya, sesuatu yang biasanya dianggap, sekali lagi ya, sesuatu yang biasanya dianggap sebagai kelemahan atau kekurangan di dalam pandangan dunia, tetapi justru di sini kemiskinan di hadapan Allah dipandang sebagai berkat. Kemiskinan di dunia itu dilihat sebagai kelemahan, kekurangan. Tetapi kemiskinan yang Yesus sampaikan di sini itu malah dipandang sebagai berkat, disuruh berbahagia. Menimbulkan pertanyaan, bukan? Kenapa begitu? Dan saya ingin garis bawahi di sini ya. Yesus tidak berbicara tentang kemiskinan materi, sekali lagi. Yesus tidak berbicara tentang bagaimana kita ini harus menjadi orang yang gak punya finance, yang gak punya apapun.
Enggak, Yesus sedang berbicara tentang poor in the spirit atau kemiskinan rohani. Jadi pada pagi hari ini saya tidak meminta jemaat sekalian untuk keluar dari tempat ini dan jadi orang yang miskin. Ya semua hartanya diserahkan gitu. Enggak. Tapi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah Yesus berbicara tentang poor in the spirit, kemiskinan rohani. Yaitu sikap hati yang mengakui ketidakberdayaan kita kepada Tuhan. Sikap hati yang mengakui ketidakmampuan kita tanpa Tuhan. Kemiskinan di hadapan Allah adalah ketika seseorang itu menyadari bahwa tanpa Tuhan, kita tidak memiliki apa-apa, tidak mampu untuk ngapa-ngapain, dan hanya bisa bergantung pada kasih dan anugerahnya. Itu kemiskinan di hadapan Allah. Dan judul firman pada pagi hari ini saya sampaikan adalah The Life of a Beggar. Tahu ya, kita akan belajar ya kehidupan dari seorang beggar itu? Pengemis. Ya, pengemis. Bagaimana kita bisa menemukan kekayaan di dalam kemiskinan di hadapan Allah? Sekali lagi saya tidak berbicara soal bagaimana kita lebih baik hidup miskin. Gak punya apa-apa. Saya gak berbicara tentang itu ya. Tetapi bagaimana kita memilih untuk tetap miskin rohani. Agar kita selalu bergantung penuh kepada Tuhan. Saya mengatakan di sini. Kemiskinan rohani itu ternyata bukanlah kelemahan. Melainkan pintu untuk menuju kerajaan Allah. Dibuka, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi hati-hati kalau kita merasa bahwa rohani kita sudah kaya. Hati-hati kalau kita merasa bahwa, tanpa Tuhan ini saya sudah bisa semuanya. Saya bisa memperoleh achievement pada pagi hari ini. Saya bisa sampai kepada posisi yang seperti ini. Itu karena kekuatan. Hati-hati. Bagi kita semua yang sudah merasa bahwa rohaninya kaya, sudah masuk kriteria pemilik kerajaan surga enggak? Yesus dengan berbicara loh, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi saya mengatakan bahwa kemiskinan rohani itu bukan kelemahan. Tetapi adalah pintu menuju kerajaan Allah. Siapa yang masih ingat firman minggu lalu ya? Pastor Iman menyampaikan kalkulasi ya. Ada kalkulasinya di situ ya. Luar biasa ya apa yang disampaikan Pastor Iman minggu lalu ya. Berbicara tentang Zakeus. Zakeus. Setelah ia memilih untuk percaya kepada Tuhan dan berjanji bahwa akan memberikan sebagian dari hartanya. Dan apabila ada orang yang dirugikan, akan diganti berapa? 4 kali lipat. Ya. Apakah dia tiba-tiba menjadi miskin harta ataupun kekurangan? Apakah dia tiba-tiba menjadi tahu-tahu gak punya apa-apa dan kekurangan? Saya mengatakan bahwa pada saat Zakeus mengambil sikap seperti itu, mengambil keputusan seperti itu, ini bukan tentang memiliki lebih sedikit, tetapi lebih menginginkan lebih banyak Tuhan. Ini bukan tentang memiliki lebih sedikit, tetapi menginginkan lebih banyak Tuhan. Maksud gak? Sekali lagi saya ulangi, ini bukan memiliki lebih sedikit, tetapi menginginkan lebih banyak siapa? Tuhan. Tidak ada catatan bahwa berapa harta Zakeus yang kurang pada waktu itu, tapi saya tahu bahwa keputusan ini ya diambil pasti membawa dampak dalam kehidupan Zakeus. Tapi sekali lagi ini bukan soal memiliki lebih sedikit, tetapi menginginkan lebih banyak Tuhan. Sampai berkata bahwa jikalau ada orang yang aku rugikan, 4 kali lipat akan aku ganti. Luar biasa enggak? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Khotbah di atas bukit dibuka dengan satu kalimat. Satu firman yang luar biasa. Nah, berbicara tentang the life of a beggar. Kehidupan dari seorang pengemis. Kita akan belajar dari seorang pengemis ya, yang namanya itu tercatat di dalam Alkitab.
Kira-kira siapa? Tahu? Coba tebak. Siapa kira-kira? Nama pengemis yang tercatat di dalam Alkitab. Hah? Lazarus, apa? Oke, ya. Pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang pengemis yang bernama Bartimeus. Wow, ini luar biasa pada saat saya mempersiapkan ini ya. Dia adalah seorang pengemis yang buta. Kerjaannya sehari-hari ngapain? Dia mengemis, duduk di pinggir jalan Yeriko. Tentu saja ya, sebagai seorang pengemis sudah pasti nggak punya yang namanya status, nggak punya yang namanya kuasa, ataupun kekuatan untuk menolong dirinya sendiri pun juga nggak punya kuasa. Apalagi dia buta. Ya ini double ya. Dia adalah seorang pengemis yang buta. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan ya, ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari dari seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus ini. Poin yang pertama adalah kita berbicara soal kegigihan. Kegigihannya di dalam mendekat kepada Yesus. Kita lihat dulu ya di Markus 10 ayat yang 47 sampai dengan yang 48. Dikatakan demikian. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Kita tahu tadi ya, Bartimeus itu adalah seorang pengemis yang buta. Tentu saja yang dia lakukan setiap hari tidak terlepas dari yang namanya meminta dan berharap belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Ya, seperti itu ya. Jadi kita pahami dulu kondisi kehidupan Bartimeus. Ya. Berbicara tentang seorang pengemis ya. Seorang pengemis itu tidak akan pernah menyangkali dirinya bahwa dia tidak membutuhkan apa-apa. Melainkan dia datang dengan kerendah hati mengakui bahwa dirinya benar-benar bergantung pada kebaikan orang lain. Seorang pengemis tidak akan menyembunyikan kelemahannya. Justru dengan tangannya yang terbuka dan hati yang lapang, ia mengakui ketergantungan dan kebutuhannya. Kalau kita belajar sesederhana itu, seorang pengemis itu ya seperti ini. Gak perlu menutupi kekurangannya. Yang ada adalah dia mengakui bahwa dia adalah orang yang menggantungkan diri kepada pertolongan orang. Dan dia mengakui bahwa dia adalah orang yang butuh. Dan saya ingin mengatakan pada pagi hari ini bahwa kesadaran akan kebutuhan melahirkan ketekunan. Kesadaran akan kebutuhan melahirkan ketekunan. Pada saat kita percaya bahwa kita ini butuh Tuhan, kita akan selalu tekun untuk mencari Dia. Kita akan selalu tekun untuk datang kepada Dia. Kita akan selalu tekun untuk mengandalkan Dia. Pada saat saya merenungkan ayat ini ya, di dalam Markus 10 ini ya, di dalam kaitannya dengan orang yang miskin di hadapan Allah di dalam Matius 5 ayat ketiga ya. Ternyata ini bukan soal mengemis, bukan soal aktivitasnya, tetapi soal percaya dan berserah sepenuhnya. Maksudnya gimana? Kita akan pelajari lagi ya. Bartimeus terbiasa untuk meminta-minta sedekah kepada manusia. Betul kan? Itu kerjaannya dia sehari-hari. Dia meminta-minta sedekah, dia meminta-minta belas kasihan ya. Tetapi saat dia mendengar Yesus yang datang, pada saat dia mendengar Yesus yang akan lewat di situ, permintaannya berubah. Ia sudah tidak, Bartimeus enggak minta lagi sesuatu yang biasa dia lakukan, yaitu mengemis untuk meminta sedekah dan dikasihani. Hanya dengan uang yang sepeser 2 peser ya. Tapi Bartimeus meminta sesuatu yang berubah di sini. Dia meminta sesuatu yang hanya Yesus sendiri yang bisa memberikan. Bartimeus berseru bukan demi uang, melainkan demi pemulihan yang hanya didapatkan, yang hanya bisa datang dari seorang Mesias itu. Nah, kita akan lihat lagi lebih lanjut di sini ya.
Apa yang dilakukan Bartimeus ini adalah hal yang luar biasa. Maksudnya gimana? Bartimeus memanggil Yesus dengan sebutan apa tadi? Anak Daud. Padahal di dalam Markus itu digambarkan ya, kalau secara konteks ya, ketika dilihatnya orang Nazaret itu. Jadi konteks pada masa itu orang-orang taunya adalah Yesus itu adalah orang Nazaret. Kenalnya adalah orang Nazaret. Tetapi ketika Bartimeus memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud, hal ini menunjukkan kepercayaan yang luar biasa walaupun Bartimeus tidak bisa melihat ya, dia hanya paling bisa mendengarkan desas-desus dari orang-orang yang ada di sekitarnya, mungkin pengalaman apa diceritakan gitu ya. Walaupun dia tidak melihat, tetapi dia percaya bahwa Yesus yang sedang berjalan itu dia adalah Mesias. Ini poin penting di sini ya. Bahwa Alkitab lagi menggambarkan di situ bahwa pemahaman mereka yang ada di situ mungkin, oh ini terkenalnya adalah orang Nazaret. Tetapi pada saat Bartimeus melakukan panggilannya, melakukan seruannya, dia langsung berseru bahwa Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pengakuan Bartimeus ini menunjukkan iman yang menurut saya luar biasa. Karena kalau kita urutkan secara kronologi, kalau kita baca ya, kita belajar ya, kalau kita urutkan secara kronologi ya, pada waktu itu, pada detik Bartimeus ngomong seperti ini, Yesus itu belum secara terbuka mengungkapkan identitasnya bahwa dia adalah Mesias. Kita bisa tarik ke belakang nanti di Markus 8 ayat yang ke-27 sampai dengan yang 30. Jadi kalau kita tarik ke belakang, Yesus pun meminta untuk murid-muridnya agar merahasiakan identitas itu. Dan luar biasanya di sini, Bartimeus bisa mengakui. Bartimeus bisa percaya bahwa yang lagi jalan, yang mau lewat ini, itu adalah Mesias. Dan dia gigih. Dikatakan di situ disuruh diam juga Bartimeus terus berseru kan. Nah, Bartimeus percaya bahwa Yesus sebagai anak Daud yang dijanjikan, yang datang untuk memulihkan segala sesuatu, bahkan penglihatannya yang hilang pun bisa dipulihkan oleh Yesus. Saya ingin mengatakan bahwa ketidakmampuan untuk melihat tidak menjadikan kita untuk tidak mampu untuk percaya. Jadi pada saat ini mungkin kita belum melihat sesuatu, tetapi belajar seperti Bartimeus, jangan menjadikan kita tidak mampu untuk percaya. Bartimeus gak tahu kapan dia buta ya, mungkin sejak lahir dia sudah buta ya. Tetapi saya percaya di sini bahwa apa yang didengar Bartimeus itu menghasilkan iman yang luar biasa di dalam kehidupannya. Sehingga deklarasi yang pertama adalah apa? Yesus anak Daud. Dan saya ingin mengatakan bahwa Yesus tergerak bukan karena permintaannya, tetapi karena pengakuannya. Yesus itu bertindak, Yesus itu bergerak bukan karena permintaan Bartimeus, tetapi karena pengakuannya yang membuat Yesus kaget. Padahal secara kronologi identitasnya itu masih dirahasiakan. Tapi Bartimeus bisa percaya, dia nggak melihat loh, dia percaya Yesus anak Daud. Dan kondisi fisik Bartimeus yang miskin serta buta tidak menghalanginya untuk percaya dengan sepenuh hati. Justru karena imannya yang kuat itulah dia terus berseru. Meski ditegur oleh banyak orang, dia tetap menunjukkan kegigihannya di dalam mendekat kepada Yesus dan menaruh rasa percaya yang penuh. Sudah dibilangin suruh diem, tetap ngeyel, teriak terus. Mungkin Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari sekalian mungkin banyak yang nyuruh kita diem ketika kita lagi berseru sama Tuhan. Mungkin apa yang nyuruh kita diem? Kondisi kita mungkin. Udahlah ngapain kamu berdoa. Bukan manusia yang mungkin menyuruh kita diam. Tetapi kondisi-kondisi kita yang kita alamin setiap hari. Sudahlah ngapain kamu minta-minta sama Tuhan. Toh hasilnya juga sama. Kita dipaksa untuk terdiam. Kita dipaksa untuk tidak berseru. Bukan
dengan orang-orang sekitar kita mungkin, tetapi dengan kondisi dan keadaan kita. Tapi belajar seperti Bartimeus ini. Justru di dalam kegigihannya ini tidak menjadikan Bartimeus gentar, tapi Bartimeus terus maju. Dan beberapa waktu lalu saya pernah mengatakan bahwa mencari kerajaan Allah itu tidak mementingkan soal personal appearance, tetapi personal experience dan personal encounter. Saat kita berseru kepada Tuhan, ya, gak perlu memusingkan penampilan pribadi kita. Yang kita mau kejar adalah apa? Perjumpaan pribadi dan pengenalan pribadi. Datanglah dengan keterbukaan. Akui keterbukaan kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kalau kita belajar dari seorang pengemis ya, seorang pengemis itu tidak akan malu untuk mengakui kekurangannya. Dia malah membukakan tangannya, ya memang saya lemah. Saya butuh ditolong. Tidak ada yang menghalangi langkah orang yang miskin di hadapan Allah. Sekali lagi, tidak ada yang menghalangi langkah orang yang miskin di hadapan Allah. Kecuali hatinya sendiri yang menutup pintu karena takut. Kecuali hatinya sendiri yang menutup pintu karena malu. Kecuali hatinya sendiri yang menutup pintu karena sombong. Sekali lagi, kalau kita sadar ketika kita harus menjadi miskin di hadapan Allah, seharusnya tidak ada yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kecuali hati kita sendiri. Hati kita mungkin malu, hati kita mungkin sombong, hati kita mungkin takut. Belajar seperti Bartimeus yang datang dengan tangan kosong, tetapi imannya yang bersuara lantang, itulah yang menggerakkan Yesus untuk berhenti. Yesus tergerak bukan karena permintaannya, tetapi karena pengakuannya Bartimeus. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah seperti Bartimeus yang dengan gigih dan penuh iman terus memanggil nama Yesus? Percaya bahwa hanya Dia yang dapat mengubah kehidupan kita? Ataukah kita masih mencoba mengandalkan diri sendiri, meremehkan kebutuhan kita akan belas kasih dan kuasa Tuhan? Kita introspeksi di sini. Kemarin saya sempat lihat di sosial media, ternyata nggak tahu ini benar apa tidak ya. Banyak orang yang mulai perjalanan ke luar negeri ya. Terminal 3 yang internasional tuh dipenuhi oleh orang-orang yang ingin keluar dari negeri Indonesia. Saya nggak tahu ini apakah ada kaitannya dengan kondisi yang sekarang ini. Tapi saya percaya. Kalau kita punya Tuhan, kita percaya. Kabur itu bukan solusi. Yang ada adalah Pak, kita duduk diam, kita berdoa buat bangsa ini. Ya, dan saya percaya bahwa di dalam kuasa Tuhan gak akan terjadi lagi hal-hal yang seperti dulu atau bahkan lebih. Amin. Ya, jadi seperti itulah ya. Ya, kita akan lanjut lagi ke poin yang kedua ya. Belajar seperti seorang Bartimeus. Respon yang cepat terhadap panggilan Yesus. Wah, ini luar biasa ini. Respon yang cepat terhadap panggilan Yesus. Kita lihat di Markus 10 ayat ke-49 sampai dengan yang ke-50. Kita lanjutkan ayat kita itu. Dikatakan demikian. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Pada saat saya membaca ayat ini ya, kalau kita perhatikan ya, ada sebuah hal kecil yang mungkin bisa terlewat kalau kita tidak merenungkannya dengan baik-baik. Sebuah detail kecil yang ternyata bisa memberikan makna yang besar. Apa itu detail kecilnya? Ketika dikatakan Bartimeus menanggalkan jubahnya. Kalau dipikir-pikir, bisa nggak Bartimeus mendatangi Yesus dengan masih pakai jubah? Kan Bartimeus bukan orang yang lumpuh. Dia bisa berjalan, dia bisa berdiri, dia bisa lari. Hanya mungkin kalau lari karena dia buta ya nabrak-nabrak gitu kan. Tetapi kenapa kok Bartimeus harus menanggalkan jubahnya? Bisa nggak dia pakai jubahnya ketika dia bertemu dengan Yesus? Harusnya bisa kan? Tidak menjadikan hambatan kan? Tapi kenapa Bartimeus melepaskan ini? Saat saya pelajari ini ya, berbicara soal jubah ya. Jubah yang dikenakan Bartimeus ini bukanlah jubah yang maha indah. Bukanlah sebuah jaket ataupun jas ataupun hoodie ya. Bahasa sekarang ya hoodie.
Tetapi ini adalah sebuah jubah yang mengidentifikasikan, yang mengindikasikan bahwa dia adalah seorang pengemis. Jubah yang menggambarkan kepantasannya jika penggunanya itu minta-minta. Dengan kata lain, jubah itu adalah identitasnya. Ibarat dia kalau minta-minta pantas karena dia pakai jubah itu. Ya. Nah, kalau kita pelajari lebih lagi pada masa itu, kalau kita berbicara soal kebutaan saja itu sudah dianggap sebagai kutukan atau hukuman atas dosa. Maka jubah itu bukan hanya menunjukkan simbol dia adalah orang yang miskin, tetapi juga label sosial dan rohani yang dikenakan oleh Bartimeus. Jadi jubahnya itu adalah identitasnya dia selama ini. Dia dikenal sebagai seorang pengemis yang buta. Dan boleh dikatakan bahwa jubah itu merupakan tempat terutama dari si Bartimeus itu untuk menyimpan sedekah. Ya, setelah terima sedekah dari orang, diletakkan di dalam jubah itu ya. Dan mungkin hanya itulah satu-satunya yang Bartimeus miliki. Itu jubah, kita bisa katakan jubahnya dia ya. Ya, orang miskin kalau habis setelah mengemis gitu kan dimasukkan gitu ya. Nah, ini jubah ini menunjukkan yang dia punyai pada waktu itu. Jadi pada saat Bartimeus melepaskan jubahnya ini, saya percaya ini adalah sebuah tindakan iman di mana dia mau untuk melepaskan kehidupan lamanya dan segala sesuatu yang dia milikinya untuk menyambut panggilan Yesus. Dia sudah percaya bahwa Yesus adalah anak Daud, sekarang dia dipanggil. Di dalam kepercayaannya itu dia mau untuk melepaskan semuanya. Bartimeus melepaskan kehidupan lamanya. Ini yang penting di sini. Sebelum dia mengalami kesembuhan loh ya. Sudah disembuhkan belum? Belum. Baru diangkat mau dibawa ke Yesus, jubahnya dilepaskan. Dia meresponi secara cepat ya. Saya mengatakan demikian. Orang yang miskin di hadapan Allah akan lebih cepat merespon panggilannya. Karena kita tidak punya apa-apa, seharusnya kita tidak perlu khawatir akan apapun. Berbicara orang yang miskin di hadapan Allah, itu akan lebih cepat merespon panggilannya. Seharusnya karena kita tidak punya apa-apa, kita tidak perlu khawatir terhadap apapun. Belajar dari seorang pengemis. Kalau kita lihat kemarin Zakheus pun juga merespon cepat panggilan Yesus. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sekali lagi, pagi hari ini saya nggak berbicara soal bagaimana kita menjadi miskin di dunia ini. Kita nggak punya apapun, ya bahkan mau beli makan aja nanti siang juga bingung. Saya nggak berbicara soal ini, tetapi saya berbicara tentang bagaimana kita memiliki kemiskinan rohani yang ternyata itu adalah kekuatan. Yang ternyata itu adalah kekayaan di dalam kerajaan Allah. Seharusnya kalau kita punya mental kemiskinan rohani ini, kita nggak perlu khawatir terhadap apapun. Karena kita kan nggak punya apapun ya. Ngapain kita khawatir terhadap apapun? Belajar dari seorang Bartimeus ya, kita kembali lagi. Dia hanya punya satu jubah. Tetapi dia lepaskan demi satu panggilan. Dia hanya punya satu jubah tetapi dia lepaskan hanya demi satu panggilan. Karena bagi Yesus, Bartimeus adalah segalanya. That's it. Zakheus pun sama. Dia meresponi Yesus dengan cepat. Ketika dipanggil dia segera turun. Enggak mikir, aduh ngumpetin hartaku di mana ya. Ya, aduh ngumpul, ditutup dulu berangkasnya misalnya. Enggak. Dia segera turun menemui Yesus. Poin yang terakhir berbicara soal the life of a beggar. Bagaimana kita belajar dari kehidupan seorang pengemis. Seorang pengemis itu jelas. Dia tahu apa yang dibutuhkannya. Ya, dia tahu apa yang dibutuhkannya. Markus 10 ayat ke-51 sampai dengan yang 52 kita berjalan lagi ya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat.
Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah dia, lalu dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Orang yang miskin di hadapan Allah itu tahu kebutuhannya. Maksudnya gimana? Bartimeus tahu apa yang dibutuhkan, yaitu agar dia bisa melihat. Karena dia tahu kebutaan itu adalah pokok struggle dari Bartimeus. Kebutaan itu adalah inti dari penderitaannya. Dia tahu, tidak malu untuk mengakui itu. Dia sama sekali menjadi orang yang tidak berdaya di dalam masyarakat, yang menyamakan penderitaan fisik dengan hukuman Allah ataupun dosa ya. Jadi inti dari penderitaan Bartimeus itu adalah kebutaannya. Dia harus hidup bergantung kepada belas kasihan orang lain, dan kebutaannya itu membentuk segalanya. Pola pikir masyarakat, identitasnya dia di hadapan masyarakat, dan kondisi fisiknya menentukan seluruh keberadaannya. Bayangin aja. Nah, kita tahu gak inti permasalahan kita apa? Kita tahu gak inti struggle kita itu apa sebenarnya? Belajar seperti Bartimeus, dia tahu apa yang dibutuhkan. Dia ingin bisa melihat. Dia tidak meminta sedekah. Sekali lagi, Bartimeus tidak meminta sedekah, dia tidak meminta kenyamanan, dia tidak minta status. Yang dia minta adalah apa? Pemulihan. Yang dia minta bukanlah perbaikan sementara, tetapi kehidupan yang baru. Dan Bartimeus tidak hanya ingin melihat dunia, dia juga ingin melihat Yesus dan berjalan bersama dengannya. Bayangin aja, ketika Bartimeus sudah disembuhkan oleh Yesus, Yesus gak minta untuk ngikutin dia kan. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tetapi ketika kita belajar dari kehidupan seorang pengemis ini, yang Bartimeus lakukan apa? Dia malah mengikut Yesus. Dan dari Bartimeus seorang pengemis buta ini kita bisa belajar apa arti miskin di hadapan Allah. Yaitu datang kepada Yesus tidak dengan sebuah kesepakatan, melainkan dengan ketergantungan penuh. Bartimeus tidak ngomong di sini loh, jika engkau menyembuhkan aku akan mengikutimu. Jika engkau menyembuhkan aku, ini jubahku tak lepas, enggak. Berbicara tentang kemiskinan di hadapan Allah itu berbicara soal ketergantungan, bukan kesepakatan. Dan yang lebih dahsyatnya lagi ya, bukan sekedar tahu apa yang dibutuhkan, tetapi siapa yang dibutuhkan. Siapa yang dibutuhkan? Siapa yang dibutuhkan dalam kehidupan jemaat sekalian saat ini? Siapa? Nah, kira-kira menurut jemaat sekalian, Bartimeus ini masuk kriteria enggak? Di dalam Matius 5 ayat yang ketiga itu. Masuk kriteria enggak? Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena dialah yang mempunyai kerajaan surga. Bartimeus masuk kriteria enggak? Masuk kan kriteria di sini. Lalu kalau Bartimeus masuk kriteria, maukah kita belajar teladan dari seorang Bartimeus di sini? Saya ingin bertanya, apakah kita masih merasa terlalu kaya untuk merasa butuh? Apakah kita masih merasa bahwa kita ini terlalu kaya untuk kita merasa butuh? Atau justru hari ini saatnya kita belajar menjadi miskin di hadapan Allah agar kita benar-benar kaya di dalam Dia?